Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Maya Abdiliyah, NIM 201999023. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita berupa kenikmatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa beraktivitas sehari-hari. Shalawat beserta salam tak bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersolawat kepada beliau, kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang penerapan model pembelajaran Cell dan Glasgow dalam pembelajaran PJOK, yang mana sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah model dan desain pembelajaran PJOK, yaitu Bapak Dr. Damra MPD dan Ibu Dr. APT Astria Effendi M. from IFO. Baiklah, kita ketahui bahwa dalam pembelajaran dan pendidikan, seiringnya dengan berkembangnya pendidikan dan sistem pendidikan di Indonesia dan seluruh elemen masyarakat, utamanya yang terkait langsung dengan pendidikan, dituntut untuk lebih kreatif dan profesional untuk mengembangkan pendidikan. Selain itu, para pelaku pendidikan ataupun pengajar juga diharapkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pendidikan. Untuk itulah pengetahuan mengenai model dan desain pembelajaran menjadi penting untuk diketahui sebagai calon pendidik. Kemudian model dan desain pembelajaran memiliki fungsi yang beragam yang kesemua muara pada tujuan yang sama, yaitu agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Pendidikan jasmani diartikan juga sebagai suatu proses pendidikan melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosional. Desain pembelajaran memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini dimungkinkan karena dengan merancang desain pembelajaran, seorang guru memiliki peranan vital untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tersebut. Kemudian, desain pembelajaran adalah rancangan yang di dalamnya berbentuk rangkaian prosedur sistematis seluruh proses pembelajaran dari awal hingga akhir dan mengkolaborasikan teori maupun model dan media pembelajaran sesuai dengan materi, sehingga perangkat pembelajaran tersebut terlaksana dengan baik, dan desain juga sebagai rumusan yang di dalamnya terdapat proses berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai ataupun yang akan diinginkan. Kemudian tujuan sebuah desain adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Dengan demikian, suatu desain muncul karena kebutuhan manusia untuk memecahkan suatu persoalan. Melalui desain, orang bisa melakukan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan suatu persoalan atau permasalahan tersebut. Sebenarnya banyak model-model desain pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli, tetapi dalam kesempatan ini pemangkalah hanya akan mengulas singkat tentang model desain pembelajaran Cell and Glasgow, di mana rumusan permasalahannya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran Cell dan Glasgow. Yang kedua, bagaimana penerapan model Cell and Glasgow ini dalam pembelajaran PJOK. Langsung saja kita masuk kepada pengertian model pembelajaran Cell and Glasgow, di mana dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa menurut Cell and Glasgow ini, pembelajaran adalah suatu proses pembelajaran ataupun pengembangan yang spesifik dan sistematis dalam sebuah pembelajaran dengan menggunakan teori belajar agar lebih terjaminnya kualitas pembelajarannya.
Definisi tersebut mengandung pemahaman bahwa desain pembelajaran adalah proses pengembangan yang spesifik dan sistematis, dengan maksud bahwa desain pembelajaran tidak hanya tertuju pada proses pembelajaran saja dan dapat berlangsung, tetapi bagaimana mengembangkan dan menciptakan prosesnya tersebut. Kemudian dari maksud yang disampaikan oleh Sell and Glasgow ini, bahwa desain pembelajaran adalah proses pengembangan yang spesifik dan sistematis, dapat ditarik kesimpulan bahwa desain pembelajaran adalah praktek penyusunan pembelajaran dengan menggunakan media teknologi dan isinya untuk membantu agar terwujudnya transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didiknya. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran dan merancang perlakuan berbasis media. Kemudian dapat kita lihat Sell dan Glasgow ini dalam Arshad, yaitu tahun 2002, membagi media ke dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama media tradisional dan media teknologi mutakhir, di mana pilihan media tradisional itu berupa media visual, diam tak diproyeksikan dan yang diproyeksikan. Kemudian audio, penyajian multimedia, visual dinamis yang diproyeksikan, media cetak, permainan, dan media realia. Sedangkan pilihan media teknologi berupa media berbasis telekomunikasi, misalnya seperti telekonferensi, dan media yang berbasis mikroproses, misalnya permainan komputer dan sebagainya. Kemudian Sell dan Glasgow ini menyajikan ISD, yaitu model untuk praktis. Sell and Glasgow membandingkan model untuk beberapa orang lain, termasuk beberapa kerangka generik, yaitu model ADI, dan Sell and Glasgow ini menyimpulkan bahwa model yang disusun dalam 3 tahap manajemen, yaitu yang pertama manajemen kebutuhan analisis, yang kedua manajemen desain instruksional, dan manajemen implementasi dan evaluasi. Memanfaatkan ketiga fase, yaitu mempromosikan difusi produksi yang membuat dan adopsi mereka dengan klien dan ataupun pengguna. Kemudian aplikasi yang efektif dari ketiga fase itu yaitu meningkatkan potensi untuk diadopsi. Secara lebih rinci, model ini disusun ketiga fase manajemen, yaitu manajemen analisis, kebutuhan penilaian, kebutuhan untuk tujuan, dan kemudian analisis kinerja untuk kebutuhan instruksional, dan analisis konteks untuk hambatan, sumber daya, dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, manajemen desain, di mana yaitu instruksional analisis tugas, analisis instruksional, tujuan dan tes, strategi pembelajaran, dan sistem penyampaian, pengembangan bahan, dan evaluasi formatif dengan umpan balik yang terus-menerus dan interaksi. Dan kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan evaluasi dan manajemen mempersiapkan materi pelatihan, menawarkan pelatihan kepada pengguna, dan melakukan evaluasi sumatif. Kemudian langkah-langkah model Sell dan Glasgow ini yaitu yang pertama analisis, di mana di analisis tersebut adanya analisis problem, teks analisis, dan instruksional analisis. Yang kedua yaitu desain, di mana di desain ini yaitu objektivitas dan tes, instruksional, strategi, dan delivery system. Kemudian yang ketiga yaitu develop, yaitu material development, dan yang keempat yaitu implementasi, dan yang terakhir yang kelima yaitu evaluation, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Kemudian kita masuk kepada penerapan model pembelajaran Sell and Glasgow ini dalam pembelajaran PJOK. Dalam pembelajaran PJOK dilakukannya melalui gerak yang dapat meningkatkan kemampuan ke arah afektif sikap, yaitu kognitif pengetahuan, dan psikomotor keterampilan bagi peserta didik yang mengikuti proses belajar tersebut. Dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan diperlukannya suatu model pembelajaran yang
yang bertujuan agar peserta didik lebih tertarik dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Pembelajaran olahraga banyak dilakukan dengan cara yang itu-itu saja. Maka dari itu dapat diterapkannya pembelajaran Cell and Glasgow ini, yang merupakan model pembelajaran dengan mengembangkan suatu produk yang berbasis dengan teknologi. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembelajaran PJOK harus sesuai dengan model Cell and Glasgow ini yang akan kita gunakan. Berdasarkan instruksional Cell dan Glasgow ini terdiri dari 5 langkah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PJOK yang kita bahas di atas tadi, yaitu yang pertama analisis. Di sini guru PJOK akan menganalisis ataupun proses mengidentifikasi apa yang akan dipelajari oleh peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Misalnya materi sepak bola pada permainan bola besar. Yang pertama, menentukan pada siapa media ditujukan dan mengadakan analisis pembelajaran. Tentukan tujuan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor pada pembelajaran sepak bola tersebut. Kemudian menentukan apa yang telah dipelajari oleh peserta didik sebelumnya, seperti guru menanyakan ke peserta didik apa-apa saja yang sudah diketahui tentang permainan bola tersebut. Kemudian yang terakhir, menganalisa waktu yang tersedia dalam beberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembelajaran sepak bola tersebut. Hal ini dilakukan saat pembelajaran PJOK adalah melakukan needs ataupun asesmen atau analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah atau kebutuhan, dan melakukan analisis tugas, yaitu text analysis. Analisis kebutuhan memfokuskan secara jelas dan spesifikasi media melalui dari karakteristik pengguna dan keadaan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu desain. Pada tahap ini dibuat rancangan pembelajaran PJOK yang akan dilakukan. Langkah yang harus diperhatikan pada tahap desain ini diantaranya yang pertama yaitu menerjemahkan tujuan pembelajaran yang dalam hasil kinerja secara keseluruhan dan tujuan utama dari kegiatan pembelajaran. Pada materi sepak bola, guru memberitahu apa tujuan mempelajari sepak bola tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan topik pembelajaran yang akan dibahas. Di sini guru harus menentukan topik yang akan dibahas. Misalnya pada permainan sepak bola tadi, topik yang akan dibahas yaitu stopping ataupun mengontrol bola. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan bagian materi, mengidentifikasi tujuan utama yang harus dicapai pada masing-masing kegiatan pembelajaran. Guru harus menyusun materi pembelajaran terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi pelajaran dan kegiatan pembelajaran pada setiap unit. Guru mengidentifikasi proses pembelajaran PJOK tersebut. Kemudian yang kelima, mengembangkan spesifikasi dari penilaian untuk melihat apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. Guru memberikan penilaian kepada peserta didik apa saja yang sudah dimengerti dengan proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu develop, di mana tahap ini pengembangan pada tahap meliputi kegiatan, yaitu yang pertama membuat keputusan ataupun tipe aktivitas pembelajaran yang mengenai tentang pembelajaran PJOK tersebut. Yang kedua yaitu mempersiapkan draft materi apa yang akan dipelajari. Yang ketiga, menguji coba materi dan aktivitas kepada target pembelajaran. Dan kemudian yang terakhir, merevisi, memperbaiki produksi materi tersebut. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu implementasi, di mana implementasi ini merupakan tahap pelaksanaan ataupun langkah implementasi ini sering disebut juga dengan penyelenggaraan program pembelajaran PJOK yang akan dilakukan. Di sini guru merupakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru PJOK. Kemudian yang kelima, yaitu yang terakhir, evaluasi. Setelah melakukan pengembangan produk, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap produk pembelajaran PJOK yang sudah dibuat. Evaluasi ini sebagai suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan apakah tercapainya tujuan ataupun desain implementasi dan dampak untuk membuat keputusan, pertanggungjawaban, dan meningkatkan pemahaman, sehingga
Evaluasi diartikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hasil evaluasi pendidikan harus dianalisis untuk memperoleh informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran tersebut. Pada tahap ini, evaluasi yang dilakukan oleh guru PJOK yaitu evaluasi formatif dan sumatif, di mana evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan oleh guru selama dalam pengembangan dan dalam waktu proses pelaksanaan program pembelajaran. Sedangkan evaluasi sumatif itu evaluasi yang dilaksanakan oleh guru pada akhir semester. Dan tahap evaluasi diantaranya yaitu yang pertama implementasi rencana untuk penilaian pembelajaran PJOK, yang kedua implementasi rencana untuk mengevaluasi program pembelajaran PJOK, dan yang terakhir implementasi rencana untuk revisi tahap akhir. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Jadi model Cell and Glasgow ini menyatakan bahwa desain pembelajaran yaitu proses pengembangan yang spesifik dan sistematis, dan dapat kita tarik kesimpulannya bahwa desain pembelajaran adalah praktek penyusunan pembelajaran dengan menggunakan media dan teknologi dan isi untuk membantu agar terwujudnya transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Kemudian Cell and Glasgow ini menyimpulkan bahwa model yang disusun dalam 3 tahap manajemen, yaitu manajemen kebutuhan analisis, manajemen desain instruksional, dan manajemen implementasi dan evaluasi. Kemudian sarannya, semoga dengan hadirnya video ini dapat menambah wawasan setiap orang yang melihat dan mendengarkannya, dan juga sebagai acuan pembelajaran. Di sini guru harus bisa kreatif dalam memilih model pembelajaran PJOK. Kemudian guru juga harus memahami lagi teknologi agar bisa memberikan pembelajaran dengan berbagai model yang menarik dan inovatif. Dan semoga dengan adanya model pembelajaran Cell and Glasgow ini dapat diterapkan oleh guru di sekolah untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi, dan juga agar tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien di sekolah tersebut. Saya menyadari bahwa di dalam video ini banyak kesalahan ataupun kehilapan saya. Saya banyak-banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.